Halo, hai semuanya, selamat malam. Wow, sampai goyang. Oke, seperti biasa, jangan bosen-bosen untuk nonton dan join Instagram Live Marathon Dikdok. Dan hari ini sudah episode 49. Yeay, halo Retno Ibun. Selamat malam Kak Retno. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Destiana Lisnawati. Kan lagi rame banget nih di sosial media ngeributin pro and kontra, tips awet muda. Katanya harus kayak gini lah, harus kayak gitulah, harus punya inilah, harus punya itulah. Dan hari ini, malam ini kita akan ngobrol sama Dokter Desti gitu ya. Kita akan undang Dokter Desti dulu. Hai, nih Dokter Desti udah gabung. Nah, sambil nunggu Dokter Desti gabung, hai Kak Renaldo, hati-hati di jalan. Kita akan share-share dulu ya. Aku akan tulis dulu judulnya apa. Pasti teman-teman udah tahu sih. Judulnya hari ini adalah penuaan. Bisa ditunda gak sih? Widih, bisa ditunda gak sih? Oke, ini kesannya nggak mau tua ya kalau kayak gini ya. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol sama Dokter Desti ya. Kalau udah nggak sabar, yang lagi di jalan, mumpung weekend ini kayaknya kalau naik KRL Jakarta lagi rame banget. Biasanya ini adalah waktu-waktu transit yang saling berpacu gitu ya. Hati-hati di jalan, barang-barangnya jangan sampai hilang, perasaannya jangan sampai hilang. Cile. Oke, hai Kak Joni. Hai Om Besa Indrawati, selamat malam semuanya. Yang udah di rumah, yang udah bisa mandi, duduk-duduk, nonton, makan, selamat beristirahat. Atau yang lagi bingung nih mau ngapain, bisa join aja dan bisa ajak temen-temennya untuk nonton live Instagram Marathon. Dan teman-teman jangan lupa kita akan ada 100 episode Instagram live setiap hari. Jadi sampai episodenya nanti 100 ke depan gitu. Apa aja sih yang akan kita bahas dan topiknya apa aja? Tungguin ya. Kita undang langsung Dokter Desti. Sedang diundang, ditunggu dulu. Sabar. Sudah diundang. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Sehat. Nah, ini Dokter Desti, kita boleh Alhamdulillah. atur posisi dulu nih, biar enak dong. Nyantai aja kita ngobrolnya. Oke. Suara aku jelas kan ya? Sudah jelas suara Oke. saya, dokter? Jelas, 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 Mbak. Oke. Dokter Desti, apa kabar? Udah ya tadi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini udah di rumah ya, Dok ya? Iya, iya. Aku udah di rumah tadi. Selesai jam 5, terus sampai rumah bersih-bersih segala macam. Enak banget. Saya masih di kantor nih, Dok. Masih belum nyampe rumah. Ini mata udah capek gitu ya. Kita karena ada program Instagram Live Marathon 100 episode, jadi saya mau bilang makasih buat Dokter Desti udah mau jadi salah satu bagiannya gitu. Dan teman-teman thank you juga sudah masih setia nontonin Dikdok. Jadi Dikdok ini Dokter Desti dulu juga pernah bergabung ya, pernah support kita lewat Instagram Live, rajin edukasi di Instagram Dokter Desti, boleh langsung dicek gitu. Dan hari ini kita akan ngobrol di live Instagram Dokter Desti. Kenalan dulu deh, gitu. Dokter Desti ini domisili di mana, kegiatan sehari-harinya ngapain aja, silahkan dok. Assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Destiana. Saya biasa dipanggil Desti. Saat ini saya praktek mandiri estetik kebetulan di daerah Kabupaten Bogor. Terus juga saya merupakan salah satu konsultan produk di pabrik kosmetik juga di Kabupaten Bogor gitu. Oh, oke, nah ini teman-teman tadi aku dapat contohkan ya, jadi aku suka kepoin nih, dan dokter Desti ini juga salah satu dokter yang concern di estetik tadi. Nah beberapa produk yang dokter Desti punya, ini aku pengen cobain sih. Jadi karena kita akan ngomongin tentang penuaan, anti aging, ya. Dokter Desti nanti akan share juga nih ada produk anti aging vitamin C dan E nya, yang nanti mengandung apa aja sih? Apakah bisa memang menunda penuaan? Tapi sebelum kita bahas produknya, kita mau bahas dulu dok, langsung ke topiknya dok. Judulnya malam ini seru ya untuk cewek-cewek, cowok juga boleh. Penuaan bisa ditunda nggak sih? Kan lagi rapi dok, Ya, yang bilang kalau ya mungkin pengen lah, mungkin persepsi kita menyimpulkan bahwa oh kalau mau awet muda, yang nggak punya anak, oh kalau mau
awet muda yang harus punya uang gitu. Kita nggak mau bahas pro dan Iya, kontranya, iya, kita nggak iya, mau iya, dukung iya. siapa yang benar dan Oke, siapa yang salah, ya kan ya. Kita mau bahas dari segi kesehatan nih. boleh, Penuaan itu bisa ditunda nggak sih? Nah, sebelum dokter jawab, saya mau tanya dulu. boleh. Yang dinamakan penuaan itu apa sih, Dok? Jadi Apakah gini, keriput atau gimana? Jadi gini Mbak Ivo, sebenarnya gini, kalau misalnya proses aging itu kan biasanya orang tuh identik dengan kalau udah di atas 30 tahun tuh kita harus menggunakan produk anti aging gitu kan. Hmm, Nah, ternyata tuh betul. anti aging itu bisa dimulai dari sekitar usia usia 20-an, 25 atau pokoknya late 20 lah itu udah mulai terjadi proses anti aging gitu. Makanya sebenarnya penggunaan skincare itu atau merawat wajah itu harus dilaksanakan itu memang dari sedini mungkin gitu. Jangan nanti baru 30 baru pakai skincare, baru 30 baru concern sama tentang kesehatan kulit, tentang lain-lainnya gitu. Oh, oke. Jadi definisi penuaan itu tadi ya, kayak yang dokter Ya, bilang tadi ya. biasanya Ukurannya memang pun kalau iya, biasanya memang dimulai sejak usia 30 tahun yang biasanya itu dia disebabkan tuh selain yang tadi yang faktor-faktor eksternal itu ternyata ada beberapa faktor eksternal lagi Mbak. Kayak misalnya ada penyebabnya dari sinar UV, kemudian apa namanya kurangnya dari si kolagen yang ada di kulit kita, kemudian apa namanya lifestyle dan polusi kayak gitu tuh juga sebenarnya bisa mempengaruhi dari si proses aging itu sendiri gitu. oh, nah ini banyak nih dan teman-teman kayaknya tahu tapi suka lupa juga dok. Mau tanya lagi, kan itu lagi rame dibahas, maksudnya kita tuh jadi apa ya, jadi fokus ke situ nih gara-gara lagi rame ngomong penuaan. Emang Ya, penuaan itu kan tadi dokter bilang nearly 30 tahun lah gitu ya bisa ya. dimulai. Bisa nggak sih penuaan itu terjadi lebih cepat sebelum 30 tahun tadi? Atau ada kasus umur 22 udah mengalami penuaan? Ada nggak dok kayak gitu? Bisa ada. Jadi gini, sebenarnya itu yang saya bilang tadi kan salah satunya itu adalah paparan sinar radiasi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya orang itu baru sekitar 1 sampai 2 tahun ini mereka tuh lebih concern menggunakan apa namanya Sunscreen. sunscreen betul. Jadi itu dia baru Iya. pada ngeh gitu pakai itu. Padahal tuh ternyata setelah maksudnya setelah saya baca ternyata tuh sinar UV itu yang memang apa namanya aging itu si sinar UVA bukan UVB. Jadi itu kalau misalnya kita panas-panasan cuman kayak gosong, merah dan perih itu tuh sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu malah sinar UVA-nya gitu. Lama-lama dia bisa menyebabkan apa namanya kerutan-kerutan halus, flek atau bahkan yang pada kulit-kulit berjerawat itu biasanya dia akan memperparah dari si jerawatnya itu sendiri gitu. Oke, oke. Tadi dokter udah, oh ya, berarti bisa banget ya, apalagi paparan sinar matahari. Betul. Boleh kasih tahu nggak dok faktornya ya, dari yang paling mempengaruhi si keluar ini sampai yang mempengaruhi sedikit itu apa aja? Kenapa kenapa Mbak? Faktor yang mempengaruhi penuaan tadi lebih cepat. Apakah yang paling paling utama itu sinar UV, apa sorry, sinar UV Iya, atau cara cara merawat wajah boleh. atau apa dok yang paling Jadi mempengaruhi kalau sebenarnya kita gini, level? kalau misalnya sebenarnya sih ini udah common ya, maksudnya udah umum. Jadi ada penyebab yang bisa kita rubah dan ada penyebab yang tidak bisa kita rubah. Kalau misalnya kita bisa rubah kan, sorry ya, kalau nggak bisa kita rubah kan kayak usia, kemudian apa namanya jenis kelamin gitu kan. Biasanya perempuan itu akan lebih apa akan lebih cepat mengalami proses penuaan dibanding laki-laki. Kemudian udah gitu apa namanya hormon biasanya kan kalau misalnya hormon yang misalnya pada wanita yang sudah premenopause atau bahkan menopause itu akan lebih cepat gitu maksudnya proses untuk aging skinnya gitu itu yang tidak bisa kita rubah sedangkan yang bisa kita Oh, rubah iya. itu adalah kayak misalnya sinar UV, lifestyle, kemudian cara kita menggunakan skincare gitu terus udah gitu apa namanya polusi dan lain sebagainya itu yang bisa kita rubah gitu dan biasanya yang berperan paling besar itu salah satunya adalah sinar UV gitu karena orang tuh tidak terlalu apa ya tidak terlalu concern sama sinar UV itu gitu karena orang tuh kan kadang suka mikir gini apalagi hari ini kan Pulau Jawa itu rata-rata mendung ya Mbak ya gitu mendung hujan gitu orang tuh mikir Betul. kalau mendung saya nggak perlu nih pakai sunscreen Salah. gitu karena kan karena mendung itu maksudnya nggak ada sinar mataharinya. Oh ternyata nggak. Nanti teman-teman bisa UV indeksnya ternyata pada saat mendung itu di jam-jam di atas jam 10, jam 11 sampai dengan jam 3 sore itu
scenario V-nya itu indeksnya itu dia tinggi di atas 10 biasanya gitu. Hmm. Oke, nah ini menarik dokter. Kita udah diingetin lagi kalau ada dua faktor ya yang bisa kita Ya, rubah sama nggak bisa kita rubah untuk betul, penuaan. Yang juga nggak bisa kita rubah dijelasin, yang bisa kita rubah nih kita concern ke situ. betul. Nah sebelum kita concern ke situ, eh kayak tadi ada nggak tips memilih dulu ya dok ya? Maksudnya Boleh. ya di YouTube banyak sih dok, tapi boleh nggak dokter share kayak tips memilih sunscreen yang tepat itu gimana gitu? Karena Baik. tadi yang paling utama itu kan yang paling Ya, jarang benar. apa ya fokus Benar. sih. Jadi kalau misalnya untuk memilih sunscreen itu tergantung sama jenis kulitnya itu, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk jenis kulit apa namanya yang kering, sensitif itu disarankan dia yang biasanya SPF-nya agak tinggi. Cuma kalau misalnya untuk jenis kulit yang berminyak, terus juga acne prone atau bahkan yang berjerawat itu saya menyarankan untuk menggunakan SPF-nya tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kadang orang suka salah persepsi dalam arti misalnya Dok, saya menggunakan SPF 50 dengan PA+++ misalnya. Kalau orang kayak gitu kan biasanya dia pede ya, maksudnya pede dalam arti setelah itu saya nggak akan reapply lagi. Ternyata nggak begitu. Jadi mau berapapun SPF-nya, yang paling penting itu adalah teman-teman harus reapply gitu. Jadi di reapply itu Oh, sekitar 3 sampai dengan 4 jam sekali gitu. Tergantung oke. sama apa kegiatan di luar gitu. Kalau misalnya memang dia sedang kegiatannya outdoor, hiking, atau misalnya dia renang gitu, itu kan jadi kan lebih apa ya paparannya akan lebih banyak. Nah itu di reapply-nya harus lebih sering sekitar 1 sampai 2 jam sekali gitu. Setuju. Nah, ini teman-teman saya juga lagi coba sih dok 2 tahun terakhir ini rajin bener banget Iya, sih kata dokter. Ya udah mulai takut ya kan kayak semuanya nggak mau tua tapi bisa jangan tua deh makanya ini lagi ramein banget topiknya karena orang suka apa ya sensitif gitu kalau dibilangin tua. iya, Apalagi perempuan ya kan ya betul. dok. Nih dokter sebelum kita lanjut kita mau jawab-jawab dulu ya pertanyaannya Boleh, udah boleh. mulai ada nih masuk ada dari Rizkia 2. Dok mau tanya kalau minum suplemen kulit kayak Natur A dan lain-lain itu berpengaruh nggak sih ke penundaan penuaan kulit? Sebenarnya kalau untuk suplemen-suplemen di tubuh itu dia berpengaruh. Cuman kan gini ya Mbak, sudah kita ketahui ya. Suplemen yang kita minum itu baik secara apa sediaannya tablet, kapsul maupun cair itu kan tetap nanti akan di apa namanya akan dimetabolisme sama tubuh dan tidak 100% nanti akan diserap sama tubuh gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya efektif tapi dengan dosis tertentu gitu. Jadi kalau dosisnya mencukupi akan lebih efektif lagi gitu. Oke, betul sekali jawabannya. Ya, saya juga percaya itu, Dok. Oke, semoga menjawab ya, Kak Rizka. Lanjut ya, Dok ya. Ya, Lanjut dari adek ini, @retno.ibun. Apakah konsumsi kolagen drink pengaruh untuk mencegah penuaan lain? Kemarin rame, Dok. Sempat kayak 3 bulan terakhir ya, produk-produk kolagen ini rame di betul, pasaran, betul. mempengaruhi nggak? Sebenarnya sih gini, sama yang kayak tadi apa namanya vitamin E sebenarnya dengan dosis tertentu dia bisa. Cuman kalau misalnya tergantung targetnya Mbak. Misalnya kolagennya misalnya kita butuh misalnya di area mata. Kalau Ya. misalnya pada saat dia treatment, treatment misalnya di klinik kecantikan, itu hasilnya akan lebih cepat dibanding dia minum oral gitu. Oke. Jadi maksudnya tetap selain dia apa namanya konsumsi secara oral, dia juga harus dapat yang nutrisi secara topikalnya juga gitu. Jadi tetap harus in and outside gitu. Setuju. Oke, thank you dokter. Lanjut ya. Ini next ada dari, oh ini. Ada dari @Erita Christine. Dok, untuk retinol itu memang efektif untuk menunda penuaan dini nggak? Kan lagi rame juga nih dok Iya, ngomongin retinol. sebenarnya gini, Efektifnya. retinol itu kan dia sebenarnya turunan dari vitamin A ya Mbak. Gitu. Oh, Sebenarnya vitamin A itu sendiri dia itu kan merupakan nutrisi yang memang dia bagus untuk anti aging, terus juga untuk anti akne, dia juga bagus. Cuman kalau dia pakai vitamin A murni atau kita biasa sebut dengan retinol, itu bagus cuman tidak pada ibu hamil, menyusui dan orang yang sedang program hamil. Cuman kalau saat oke. ini retinol yang sedang beredar saat ini dia merupakan apa namanya retinol yang memang sudah turunannya lagi jauh lebih aman. Nah, itu biasanya ada beberapa kandungan retinol yang memang lebih efektif dalam menangani untuk penuaan dini, terus juga akne, terus juga bekas-bekas kayak flek, bekas jerawat, dan lain sebagainya gitu. Jadi,
Untuk retinol saat ini ada retinol tertentu yang memang dia sangat efektif untuk anti aging gitu. Oh, oke. Wah, ini baru saya baru tahu dok. Saya kira retinol tuh sama semua gitu. Jadi kayak, oh yang penting mengandung retinol boleh deh gitu. Iya. Oh Jadi ternyata tuh sekarang tergantung juga ya. retinol tuh macam-macam Mbak. Jadi kalau yang terakhir-terakhir Iya. tuh ada kalau nggak salah tuh namanya Actosome Retinol 805. Nah, itu tuh dia lebih efektif sampai dengan 5 kali kerjanya dari retinol biasa dan dia lebih aman dibanding sama retinol yang lain gitu. Oke. Dok, ini sambil nunggu yang lain, Boleh. teman-teman boleh nanya. Kita masih punya waktu ya. Boleh nggak Sil? Ini ke cowok Ya. cewek ya dok, biar cowok-cowok juga kalau nonton tanda-tanda penuaan tadi itu kalau cewek biasanya paling sering terlihat di daerah mana, kalau cowok paling sering terlihat di daerah mana, biar kita kayaknya ini saya udah mulai penuaan gitu. Jadi saya coba. Jadi gini, kalau misalnya penuaan dini itu biasanya kan rata-rata kan memang disebabkan karena radiasi sinar UV. Nah, itu biasanya dia ada 4 tipe, Mbak. Jadi ada tipe 1, dia terlihat pada saat kita tersenyum. Jadi biasanya paling mudah itu terlihat pada sudut mata, betul. Coba Pada saat kita dok saya tersenyum. ya, coba ya, jadi pasiennya. Masih Saya penuaan. kenceng ya. Oke. Masih kenceng ya. Kemudian Alhamdulillah. kalau misalnya yang tipe 2 itu dia terlihat pada saat dia tersenyumnya lebih lebar. Jadi dia mulai terlihat gitu. Kalau misalnya tipe 3 Hmm. itu dia belum maksudnya dia dengan keadaan muka tenang dia sudah mulai terlihat ada garis-garis halus di sekitar Oh, mata. oke. Betul. Kalau misalnya Berarti tipe ada keempat tiga itu tipe. Tiga tipe. kalau tipe keempat itu ya seperti wanita-wanita yang sekitar usia 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi sudah mulai turun kulitnya, sudah mulai shaking gitu. Betul. Oke, oke. Waduh nih teman-teman boleh sambil dicek ya sambil ngaca ini Sambil nonton. ngaca ya, bener sambil ngaca. Saya sambil periksa juga nih ke dokter Desi lumayan ya mumpung lagi live. Kalau saya bisa tunjukin nih teman-teman. Kalau teman-teman nanti tetap bisa sih. Dokter Desi bisa online soalnya tenang aja. Oh Boleh. berarti kalau misalnya kita pun mau untuk online bisa ya dok? Maksudnya menunjukkan kayak dok kayaknya saya di bagian sini jerawatnya gini deh atau kayaknya Boleh. saya kok kerutannya di sini gini. Bisa ya dok? Efektif? Boleh. Biasanya kalau misalnya itu nanti saya akan minta foto dari sisi kanan, sisi kiri dan depan tanpa menggunakan make up dengan cahaya yang pas. Itu tanpa Oh bleach. tetap Biasanya saya tanpa. minta. Gitu. Oh iya oke. Benar-benar nanti teman-teman ayo foto dulu nanti tinggal konsul sama dokter Desi. Dok, lagi dok, saya penasaran. Kayak tadi kan dokter bilang penuaan. Berarti kalau kita ngomong penuaan itu bisa ditunda nggak? Kan tadi start from 30 ya, Yes. ya. Berarti bisa nggak ditunda biar aduh 40 deh sih tuanya gitu mulai gejalanya bisa nggak? Sebenarnya sih bisa Mbak, sebenarnya bisa kita tunda dengan cara yaitu sebenarnya gini, kulit itu terlihat apa ya keriput, agak keriput itu biasanya selain memang dia ada faktor aging sudah terjadi penuaan di kulitnya, itu juga bisa karena penyebabnya dari si apa timbunan dari si apa namanya sel kulit mati. Nah, jadi tuh Oh, selain teman-teman rajin menggunakan skincare, teman-teman juga harus rajin eksfoliasi atau apa namanya mengangkat sel kulit mati gitu. Karena kan gini hmm. Mbak, sebenarnya regenerasi kulit itu regenerasi sel kulit itu sekitar 21 hari sekali gitu kan atau sekitar 3 minggu sekali. Nah, biasanya setelah usia 25 tahun itu apa namanya regenerasi kulit itu waktunya akan lebih memanjang gitu otomatis kan apa sel kulit matinya yang tertumpu kan akan lebih banyak dan lebih lama. Nah, biasanya kita bantu dengan melakukan eksfoliasi. Itu bisa melakukan eksfoliasi sendiri di rumah dengan menggunakan scrub, brush itu bisa. Atau misalnya kalau misalnya mau dilakukan di salon kecantikan atau bahkan di klinik kecantikan itu juga bisa dengan misalnya facial, microdermabrasi, peeling atau hydropeel itu bisa. Jadi itu tuh fungsinya untuk membantu selain membersihkan wajah, dia juga membantu untuk mengangkat sel kulit mati yang ada gitu. Jadi wajah itu akan Oke. tampak lebih apa namanya lebih lebih cerah gitu. Oke, berarti memang ada ya dok, maksudnya selain suplemen, selain apa yang dari dalam, apa yang dari luar gitu, ada juga treatment atau tindakan untuk apa ya, membantu penuaan tadi ditunda, Betul, penundaan betul, penuaan kita bilang betul, ada ya. Dan betul. dokter tadi udah spill ya, udah nama treatmentnya apa aja. Mungkin nanti boleh di spill lagi dok, apa aja ketiga deh, nah treatment yang bisa menunda penuaan ini apa aja?
Saya bisa Oke, coba. biasanya kalau misalnya itu tuh bisa dilakukan microdermabrasi atau dengan chemical peeling atau misalnya dengan Oh, hydropeel. Biasanya itu paling 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 apa ya? Paling bagus itu biasanya dengan chemical peeling gitu. Kalau misalnya saya itu biasanya melakukan chemical peeling dengan menggunakan AHA. Nah, AHA itu kan dia teman-teman pasti udah tahu deh, ada AHA, ada BHA gitu kan lagi iya, rame banget ya. Nah, yang saya iya. gunakan itu AHA. AHA yang saya gunakan itu biasanya kalau nggak glycolic acid, saya pakai lactic acid. Nah, kalau si glycolic Hmm. acid itu dia fungsinya kan memang untuk mengangkat sel kulit mati yang di atas ya, Mbak ya. Nah, setelah diangkat itu, nanti dia akan apa namanya merangsang kolagen yang ada di bawah. Nanti dia akan membentuk kolagen-kolagen baru. Jadi sehingga kulit itu kayak kerutan-kerutan halus ya, bukan kerutan yang dalam itu lama-lama akan bisa naik gitu. Tapi nggak bisa dalam satu kali treatment, Oh, biasanya sekitar 3 sampai dengan 4 kali treatment gitu. Baru hasilnya mulai terlihat gitu. ya ini teman-teman juga jangan ini ya, sekali treatment langsung Ya, terlihat seperti jangan langsung berharap, yang oh langsung gitu. karena banyak banget yang berharap kayak gitu dok, kan kalau di iklan ya artis aja udah so hekyo ya wajar lah kulitnya cemplung gitu gitu buat sekali tetes gitu ya berharapnya gitu. Dok kalau serum kan Ya, tadi saya juga tahu nih tempat spill nih dokter ada produk serum yang saya tahu serum ini bagus, cuman gimana sih cara memilih serum itu biar bagus dan biar nggak salah pilih? jadi gini, kalau misalnya untuk apa namanya serum itu sendiri, tentukan dulu jenis kulitnya dulu. Kalau misalnya memang jenis kulitnya dia berjerawat, pilih serum yang memang punya bahan aktif untuk apa namanya mencegah timbulnya bakteri baru atau bahkan bisa mengurangi bakteri-bakteri penyebab jerawat. Gitu. Contohnya bahan aktifnya itu kayak misalnya bisa pakai salicylic acid, bisa pakai tea tree oil atau tea tree water atau ya semacam itu yang memang dia bisa berfungsi atau ekstrak lemon dia bisa membantu untuk apa namanya membunuh bakteri-bakteri penyebab jerawat. Kalau misalnya untuk jenis kulit yang aging itu bisa tadi bisa apa namanya ada retinolnya atau bahkan misalnya bahan aktifnya ada glycolic acidnya, vitamin C, vitamin E gitu dan lain sebagainya gitu. Oke. Oh, saya tahu tuh. Saya lihat kan, makanya teman-teman saya udah kepoin nih. Jadi serum yang kita bisa apa ya, kita bisa dapatkan langsung dari Dokter Desti ini adalah yang tadi ya, mengandung yang untuk anti aging, yang Ya, memang mengandung vitamin C dan vitamin E, benar ya dok ya? betul. Oke. Nah dok, boleh nggak saran nih buat teman-teman baik perempuan ataupun laki-laki yang lagi nonton? Eh, Gak usah ributin cara cara awet muda dengan punya anak atau nggak punya anak, kita nggak usah ributin itu. Apa yang harus kita lakukan? Gak akan selesai itu kalau kita ributin itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kulit tadi sehat, penuaan akan tetap terjadi, tapi kita bisa mengatasinya dengan baik. Dan intinya kan kulit sehat gitu Ya, loh, benar. walaupun penuaan, kita pingin kulit kita sehat. Apa yang harus Betul. kita lakukan dok? Tips singkatnya aja. Tipsnya, cara untuk mencegah biar apa memperlambat ya. Saya tidak bilang kita apa menghilangkan penuaan dini itu nggak mungkin. Jadi kita memperlambat. Kita memperlambat. Yang pertama itu kita harus menggunakan sunscreen. Ya, jadi teman-teman Hmm. itu sunscreen itu wajib hukumnya dan harus di reapply. Jadi nggak boleh tuh mentang-mentang teman-teman pakai SPF 50 gitu. Jadi nggak di reapply. Jadi harus Satu dan hari. ini juga harus menjadi catatan ya. Kayak Mbak Ivo kan kerjanya banyak di dalam ruangan. Nah, itu Oke. juga harus di-apply, Mbak. Jadi ternyata Oh, apa namanya? Ya, sinar UVA itu dia bisa menembus cahaya. Jadi, meskipun kita di dalam ruangan, selama ada cahaya matahari masuk, itu apa proses aging itu akan oh, tetap berlangsung. Jadi, selama kita tidak mengcover wajah kita dengan sunscreen, itu proses apa aging akan terus berlangsung. Jadi, yang pertama itu paling penting adalah menggunakan sunscreen kemudian harus di reapply gitu. Terus yang hmm. kedua juga tadi boleh mengkonsumsi antioksidan seperti kolagen, glutathione, kemudian vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya. Kemudian apa cukupi asupan nutrisinya, kurangi makanan yang manis, tepung, bergula gitu. Itu mulai dikurangi gitu. Kemudian habis itu lakukan eksfoliasi yang tadi saya bilang mengangkat sel-sel kulit mati untuk mempercepat regenerasi kulit yang baru. Kemudian yang terakhir jika memang dibutuhkan teman-teman bisa melakukan suntik toksin biasanya. Kalau yang kita bisa bilang tuh merek dagangnya botox, Mbak. Kayak itu bisa. Oke, botox ya. Ya itu bisa. Kalau misalnya memang
teman-teman sudah merasa butuh, bisa dilakukan toxic. Tapi sejauh teman-teman bisa melakukan tadi, yang dari 1 sampai 4 tadi saya sebutkan, minimal bisa dicegah lah. Maksudnya tidak apa ya, ya tidak terlihat terlalu tua banget gitu. Oke, oke, wah nggak kerasa, dokter. Kalau ngomongin kecantikan tuh sebenarnya banyak banget cewek-cewek. Kalau kita mau lebih spesifik bisa bahas A sama B gitu versus-versusan. Mungkin nanti next topik gitu ya, next day gitu. Dok, terakhir, kalau kita misalnya mau kontrol ke dokter nih, bisa kalau mau offline bisa aja ke mana? Kan tadi dokter juga infoin juga sebagai konsultan di salah satu produk kecantikan yang klinik pribadi juga. Misalnya kita samperin ke kemana? Kalaupun online dan ternyata bisa, kita nyamperin dokternya di mana? Silahkan dok. Boleh. Jadi kalau misalnya untuk konsultasinya, kalau misalnya offline-nya bisa ke tempat saya, ada di Kabupaten Bogor, di daerah Bojonggede. Cuma kalau misalnya mau buy online, bisa buy Yesdoc. Oke. Bisa aplikasi video call ya. Oke, dan produk dok, ini teman-teman boleh nih nanti request kalau butuh produk yang tadi kita bilang. Dokter Desti kebetulan punya produk serum, silakan aja tanya-tanya itu manfaatnya apa, kandungan apa yang kritis. Nanti siapa tahu cocok sama kebutuhan kita. Silakan DM Dokter Desti di @ddesti atau bisa juga langsung klik ya tautan yang ada di kolomnya Dokter Desti gitu. Iya. Dok, jadi kalau saya terakhir tanya konklusi, awet muda gimana dok? Harus punya uang atau enggak? Intinya awet muda itu yang pertama harus konsisten. Jadi teman-teman itu kalau pakai skincare itu jangan cuman aku baru beli nih terus aku pakai gitu, 3 hari aku bosen nggak dipakai gitu, itu nggak bisa. Jadi pertama itu teman-teman harus konsisten. Setelah nanti teman-teman konsisten, kemudian teman-teman itu harus sabar karena proses aging itu lama. Jadi kalau kita mau merecovernya juga pasti lama. Gitu. Kalau saya punya saran misalnya gini, teman-teman habis mencoba satu produk, teman-teman foto setiap 1 minggu sekali di jam yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama dan di pencahayaan yang sama. Habis itu nanti teman-teman collage, teman-teman lihat, oh ini ada perubahan nih, yang ini kemarin, yang ini sekarang, oh ada perubahannya. Jadi teman-teman itu kayak punya apa ya, kayak punya wah seneng nih gitu, jadi treatment saya berhasil gitu. Karena kalau setiap hari kita bercermin itu kita melihat orang yang sama dan kita sudah memberikan excuse pada diri kita pada saat kita bercermin. Kayak apa ya, kayak apresiasi diri, gue cantik, gue baik. Jadi kita melihat diri, kayaknya kok sama aja ya abis pakai skincare ini nggak ada perubahan. Jadi teman-teman biar tahu ada progresnya, di foto setiap minggu, 1 minggu sekali di foto di waktu yang sama, jam yang sama, tempat yang sama. Nanti akan terlihat kok perubahannya, gitu. Oke. Wah ini tips terakhir bagus banget nih dok. Jadi ini bisa berguna untuk apapun ya. Misalnya buat kalian lagi makan sehat atau lagi pakai serum baru, atau habis perawatan apa, foto di waktu yang sama dan sama dengan kondisi yang sama. Wah benar-benar. Ya, coba deh dok. Saya kan mau diet nih ceritanya biar terus. Oke, Dokter Desti nggak kerasa, teman-teman nggak kerasa. Sekali lagi, teman-teman yang udah join, makasih yang udah tanya-tanya. Semangat untuk hidup sehat dan menunda penuaan kita ini supaya tetap cantik paripurna. Ada yang bilang gitu. Dokter Desti, terima kasih buat kesempatannya ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kalau ke Jakarta mampir, saya kalau ke Bogor juga mampir. Kalau gitu teman-teman, saya dan Dokter Desti pamit. Sampai ketemu besok di live Instagram. Dadah, selamat malam. Malam, terima kasih.